Lanjut. Di zaman itu kehabisan anggur dalam pesta pernikahan dapat diartikan sebagai kemurahan Tuhan atau berkat Tuhan itu telah habis. Anggur dalam pernikahan adat Yahudi itu sebagai lambang kemurahan atau berkat Tuhan. Jadi gini loh, kalau habis anggurnya dalam sebuah pernikahan, wine-nya itu diomongin sepanjang masa. Apalagi ibu-ibu ya. Saya tidak bilang ibu-ibu, bukan diskriminasi. Ya semualah mungkin. Itu pernikahannya tidak bagus tuh ya. Iya itu yang nikahnya kemarin arsiknya kurang atau saksanya habis atau dagingnya hilang. Itu diingat sepanjang masa. Sama dengan adat Yahudi. Jika anggurnya kurang, pernikahan itu memalukan gitu loh. Jadi aib. Nah, lanjut. Nah, pesta pernikahan tersebut, ini jelaskan yang ayat 6 tadi. Ada 6 tempayan besar, itu terbuat dari batu. Kok bisa Pak tahu? Di terjemahan lain. Di NIV tertulis. New International Version. Nah, itu saya ingat. Saya tidak baca lah ya bahasa Inggrisnya ya. Itu ya. Saya baca bahasa Indonesia ya. Di dekatnya berdiri 6 tempayan air jenis batu. Nih jenis batu. Karena tempayan itu ada yang dari tanah liat, ada yang dari keramik. Dan adat Yahudi itu selalu menggunakan, kalau orang mau masuk rumah, itu suruh basuh. Ada tempayan di situ. Entah dari batu, dari keramik, dari tanah liat. Mau masuk sinagog, mau masuk rumah ibadah, itu harus basuh. Semuanya harus cuci tangan, cuci kaki, bersih diri. Nah, ini yang tempayan yang dipakai di pesta pernikahan itu tempayan yang berasal tuh Nirbistut six stone water jar. Nah, ada stone-nya ya. Berdiri 6 tempayan jenis batu yang digunakan oleh adat orang Yahudi untuk pembasuhan. Masing-masing menampung 20 hingga 30 galon. Jadi tempayan itu, coba klik satu lagi. Nah, ini. Ini air apa saya cari di internet ya. Ini arkeologinya. Entah ini udah sisa setengah atau termakan usia. Mungkin bentuknya seperti itu aslinya kan. Tapi ini yang ada di sana, di Israel. Saya cari di internet. Nah, ini besar Bapak Saudara, tempayannya. Disinyalir, disinyalir ya. Diduga-duga ini pernikahan mewah loh. Kenapa? Dilihat dari tempat pembasuhannya aja. Dan ini undangannya banyak loh. Karena satu tempayan ini isinya 20 sampai 30 galon air. 1 galon 4 liter lah ya kurang lebih ya. Ini bisa berapa? 20 sampai 30. Berarti besar. Dan itu 6. Dan itu nanti kalau habis diisi lagi. Ini berarti undangannya banyak gitu Pak. Dan ini pernikahan megah. Pernah datang ke sebuah pernikahan yang megah? Pernah? Jadi pas kita datang, misal di rumah adat Melayu atau di paroki yang paroki udah nggak ada sekarang kan, masih dibangun lagi. Keren gitu, wah dekorasinya, wih keren. Ini tempat pembasuhannya aja besar, tinggi, keren. Apalagi makanannya. Ternyata anggurnya habis. Apa nggak malu? Bahkan ada beberapa penafsir yang bercanda dituliskan, itu duitnya habis gara-gara beli tempayan kemahalan gitu. Bisa Pak pakai tempayan yang biasa-biasa. Ngapa kasih tempayan yang air yang sebesar-besar tuh? Tapi kemungkinan undangannya banyak. Makanya ada 6. Gitu ya. Lanjut. Nah, tidak ada kesalahan or mistake are never too big for Jesus to redeem. Ya kan? Tidak ada kesalahan yang terjadi di dalam hidup kita yang terlalu besar, yang tidak dapat ditebus oleh darah Yesus nih. Seandainya Yesus nggak mau bikin mukjizat di situ, masalah nggak? Nggak masalah lah. Emang Yesus ngapain? Nggak ada tanggung jawab secara moral gitu. Nggak, meskipun dia kerabat mungkin ya ini pun karena mamanya ngomong gitu. Habis anggurnya. Apa urusan saya? Itu kalau Yesusnya saya kan. Tapi makanya tadi kita lihat bahwa mukjizat yang dilakukan Tuhan di situ bukan semata-mata untuk sekedar menutupi aib ini, bukan. Tapi ada yang peristiwa yang lain. Saudara tahu kenapa Yesus memilih tempayan adat pembasuhan Yahudi? Di situ ada makna yang tersembunyi. Apa? Orang Yahudi kalau mau masuk sinagog dia harus bersih-bersih dulu.
Air itu melambangkan, adat Yahudi tadi, usaha manusia. Untuk apa? Untuk membersihkan diri. Dia mau datang kepada Tuhan, bersihkan diri dulu. Dia mau masuk rumah orang, bersihkan diri dulu. Berapa kali bersih. Tapi air yang usaha manusia itu diubah jadi anggur. Saudara tahu anggur? Ketika kita memperingati perjamuan kudus, Yesus mati di kayu salib, Yesus melambangkan darahnya seperti anggur. Dia mau membasuh kita. Amin. Amin loh, ini kebenaran luar biasa loh. Jadi bukan sekedar hanya untuk menyelamatkan supaya, jadi ada beberapa tafsiran. Jadi mukjizat di Kana itu adalah kita harus mengundang Yesus ke dalam pernikahan kita. Yes, itu dan sangat benar. Tapi di lain kebenaran itu ada kebenaran yang lain yang harus kita pahami, bahwa Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Kalau pakai air itu berulang-ulang. Bahkan ada beberapa agama lain kalau mau ibadah ya masih harus basuh. Kita nggak perlu lagi. Cuci tangan tuh karena COVID kan. Karena pandemi kemarin. Dulu-dulu mana pernah. Bahkan kadang-kadang ada yang belum mandi datang ke gereja. Ayo ngaku. Dah telat nih jamnya. Aku datang ke gereja. Itu bahaya. Nggak boleh itu. Nah, tapi Yesus mengubah loh air pembasuhan itu. Secara adat Yahudi, dia memperbaharui adat itu dengan anggur yang melambangkan dirinya nanti. Jadi mukjizat yang dia buat itu untuk menyatakan dirinya nanti, aku lo nanti disalib, menebus dosa manusia, darahku kulambangkan anggur ini. Amin. Luar biasa tuh. Lanjut. Dikit lagi nih. Nah, terakhir nih. Kita buka nubuatan Yesaya kalau kita berbicara tentang anggur. Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini nubuatan Nabi Yesaya bagi bangsa Israel, bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Anggur yang tua benar itu artinya yang udah difermentasi berulang-ulang dan itu anggur yang terbaik. Masakan yang bergemuk dan yang bersumsum, anggur yang tua yang disaring lagi endapannya. Terus? Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Ketika Yesus datang, segala tangismu, segala pergumulanmu, segala perkabunganmu yang diselubungkan ke segala suku bangsa, tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa, ayat 8, ia akan meniadakan maut, amin, untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata dari segala muka, dan aib seperti di pernikahan Kana tadi, aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Kalau ada Yesus dalam diri kita, masalahmu yang membuat kamu menangis setiap hari, kalau kamu undang Yesus dalam hidupmu, benar-benar ya, bukan sekedar di perkataan, di hati, pikiran, Tuhan akan sanggup menghapusnya. Amin. Slide yang terakhir Apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, diselesaikan Yesus di kayu salib. Jadi kalau bangsa Israel zaman dulu, kalau mau minta pengampunan ke umat, dia harus cari burung dara atau domba yang terbaik disembelih, darahnya itu didoakan lalu dipercikkan untuk menghapus darah. Tapi kalau Yesus sudah sekali mati di kayu salib, darah Yesus menjadi anugerah bagi manusia, materai perjanjian baru. Dia mengampuni dosa kita, dia membersihkan, memperbaharui hidup kita yang najis dan kotor menjadi hidup yang baru dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya menantang Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau dibaharui hidupnya dengan anggur yang baru di hidupnya? Sedikit informasi ya, anggur tuh nggak bisa ditaruh di tempat yang lama. Kirbat yang lama, yang dari kain, kalau dikasih anggur,
anggur yang baru, itu sobek loh, pecah. Jadi kalau kamu mau, Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan saat ini termasuk saya, mau dipulihkan Tuhan, buang segala kepahitan yang dahulu. Bikin hati yang baru, baru anggur baru itu tercurah. Dan keselamatan itu ada dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya undang semua pemain musik WL Singer menyanyikan lagu yang pertama tadi. Itu adalah lagu yang memberkati hidup kita. Sebagai pengakuan kepada Tuhan bahwa kita mempercayai Tuhan. Langsung refnya, ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yuk kita buka hati kita yuk. Kita ganti kirbat yang lama itu, kita ganti menjadi kirbat yang baru supaya dicurahkan anggur yang baru dalam hidupmu, dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam sekolahmu, dalam apapun yang kau gumulkan pagi hari ini. Yuk kita bawa ke Tuhan sama-sama. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Semua yang berangkat tangan tadi ingin menerima hidup yang kekal, Tuhan melihat. Yuk. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya. Sekali lagi katakan. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Dibangkitkan pagi hari ini dalam nama Yesus. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya
percaya, oh hanya di dalam nama-Mu kami beroleh hidup. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami boleh hidup sampai saat ini. Bahkan mendapatkan hidup dalam kelimpahan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dimateraikan dalam setiap kami. Sehingga kami boleh tetap percaya. Sehingga kami tetap boleh percaya kepada Engkau Allah yang hidup ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik kita semua yang mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan mengaminkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dan saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan.